sofriyan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pagi menjelang siang kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan kelas ini. Tidak lupa untuk yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita sampai saat ini. Tidak lupa salam serta sholawat semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selamanya. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul dalam suatu kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi budaya positif sekolah sesi berbagi yang merupakan rangkaian kegiatan dari guru penggerak. Supaya tidak untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, dapat mengikuti acara kegiatan yang diselenggarakan oleh seorang calon guru penggerak dari SD Pak Sukademi, yaitu Bapak Bibi Wahidi. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga para sahabat Nabi sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di jauh wajah yang bisa kami Allah yang pertama aturkan terima kasih kepada pembawa acara, yang kedua kepada pemateri Bapak Bibi Wahidi yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk menyelenggarakan seminar atau yang merupakan simulasi yang berjudul budaya positif sekolah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini merupakan bagian daripada tahapan seorang calon guru penggerak. Ini mungkin tahapan yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan calon guru penggerak, terutama yang berasal dari SD Pak Sukabumi ini, diberikan
kelancaran dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan proses pelaksanaan yang harus ditempuh oleh seorang guru. Alhamdulillah, pertama kali pertemuan ya dari di SMP 6 pertama. Di sana dikemukakan dan harus mengemukakan kepala sekolah itu mengemukakan harapan-harapan dan kekhawatiran yang dilaksanakan atau yang ditimbulkan oleh seorang guru. Dan alhamdulillah selama mengikuti prosesi pelaksanaan calon guru penggerak, alhamdulillah harapan-harapan sebagai kepala sekolah hampir mendekati dan mudah-mudahan terus ditingkatkan sehingga apa yang diharapkan khususnya oleh sekolah oleh dunia pendidikan yang ada di SD 4 Sukabumi khususnya di Kecamatan Cilawu umumnya dapat dilaksanakan atau dapat terlaksana oleh seorang guru penggerak, sehingga harapan-harapan itu dapat menularkan kegiatan yang sangat positif untuk memperbaharui atau mengubah dunia pendidikan ke arah yang lebih maju. Dan kita sudah laksanakan di sini dapat mendongkrak dan meningkatkan pembelajaran di SD 4 Sukabumi. Sedangkan kekhawatiran yang dikemukakan pada pertemuan pertama, alhamdulillah juga tidak terlaksana di kekhawatiran, seperti terabaikan PBM ya, terabaikan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga seorang guru penggerak banyak kegiatan di luar dan banyak melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Tapi ini tidak, alhamdulillah, jadi dapat mengatur waktu, dapat menyeimbangkan antara tugas pokok sebagai pengajar di kelas dan tugas sebagai menuju seorang calon guru penggerak dapat dilaksanakan dan dihindari hal-hal yang merupakan kekhawatiran dari seorang kepala sekolah yang dikemukakan pada waktu pertemuan pertama, dan itu dikemukakan hampir sama oleh seluruh kepala sekolah pada waktu itu. Dan mudah-mudahan ini merupakan rangkaian sampai di sini itu entah tahapan keberapa, intinya tahapan yang kesekian kalinya udah mencapai 50% ya. Alhamdulillah tahapan ini ya sudah mencapai 50% dari tahapan-tahapan yang harus ditempuh ke depan, sehingga mudah-mudahan seorang calon guru penggerak dapat melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan lancar, dengan baik, sehingga dapat mendapatkan sertifikat seorang calon
bergerak. Itu saja. Mudah-mudahan acara ini, khususnya acara ini yaitu diseminasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sebagai sambutan dari seorang kepala sekolah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sekolah dan sebagai aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif pada rangkaian kegiatan calon guru angkatan 7 tahun. Salawat dan salam semoga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada saudaranya, pada kawan-kawannya, dan kemudian sampai pada kita yang taat pengajarannya. Bapak, Ibu, Guru yang saya hormati, mohon maaf apabila kegiatan ini sedikit banyak menyita waktu Bapak Ibu, baik proses pembelajaran ataupun pada kegiatan-kegiatan ini. Berdirinya saya di depan bukan bermaksud untuk menghubungi para bapak, para ibu-bapak, tapi di sini kita masuk di sesi berbagi pengalaman, berbagi pemahaman. Intinya nanti kita bisa berkolaborasi, bisa bertukar pengetahuan dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke perkenalan. Di sini asalnya ada foto saya hilang entah kemana. Tadi itu ada fotonya, mungkin karena dibiarkan bersama fotonya, foto saya di sini. CDP kan 7, jadi terpaksa hanya ada 2 orang yang hebat membantu saya dalam proses pendidikan ilmu pengetahuan. Ini juga ada namanya, sekarang hilang namanya. Ya. Hanya pengajar praktik yang sudah melaksanakan pendampingan 1 kali di sini, yaitu Ibu Diana Puspita SPD MPD. Beliau yang mendampingi ketika saya berada di kolaborasi, dan begitu juga ada di kegiatan lokal harian. Selanjutnya yang mendampingi saya memberikan dalam ruang kolaborasi ada Bapak fasilitator
Beliau bernama Bapak Yadi Gunawiadi, SPD MTB, namanya hilang mana ya. Sudah tadi kan sini sudah dibuka ini karena dioprek sama anak-anak. Tapi walaupun begitu kita tidak mengurangi pada tujuan kita. Selanjutnya tujuan kita adalah memberi. Wah, ada fasilitator betul mulai muncul. Itulah saja. Yang jelas masih begitu. Di budaya positif yang akan seharusnya kita terapkan. Budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, merupakan nilai positif yang diterapkan untuk menumbuhkan motivasi intensif bagi diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang baik, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Ini yang lagi hangat-hangatnya profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bedah apakah Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila itu indikatornya apa saja. Ada yang sudah tahu dengan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu yang ramai dan ramai jika profil pelajar Pancasila segala sesuatu yang dilakukan harus terwujud berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ayah ramai yang jawab, seperti ya. Nanti kita dengar. Kemudian mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif. Budaya itu berarti kebiasaan, bisa dilakukan dengan kebiasaan yang rutin atau terus-menerus dilakukan sehingga nanti mutu dari sekolah itu bisa dilihat. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Bapak Ibu, di modul 1.1 kami diawali dengan menyusun visi diri yang kemudian dikembangkan menjadi visi kelas, dan harapannya bisa membantu dalam merumuskan visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dan menjadi ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah. Jadi akan untuk menentukan dan mewujudkan visi sekolah itu dengan budaya positif. Bagaimana budaya positif tercipta? Konsep utamanya apa saja budaya positif? Satu, perubahan paradigma belajar. Akan berubah paradigma belajar kebiasaan yang kita lakukan apakah sudah tepat atau belum ya. Nanti kita bedah sama-sama. Kemudian ada disiplin positif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat nanti ketika Bapak Ibu membuka aplikasi yang ada di HP Bapak Ibu, itu materinya tidak jauh berbeda dengan materi yang diberikan di pendidikan kedokteran. Sehingga nanti Bapak Ibu akan berjumpa dengan disiplin positif, dengan posisi kontrol, dengan segitiga restitusi, dengan motivasi perilaku manusia, nanti akan berjumpa. Apabila yang sudah selesai, pasti tahu ya. Yang belum
Nah, yang tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap. Jadi posisi kita itu adalah sebagai tuntunan, memberi tuntunan. Anak datang ke sekolah itu dengan berbagai karakter yang berbeda, sehingga kebutuhan anak itu memang berbeda-beda. Tidak bisa kita memberikan satu pengetahuan sama rata pada semua. Seharusnya seperti itu. Maka ada yang disebut terdiferensiasi dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila katanya Dewan. Nah, ada berapa indikator profil pelajar Pancasila dan apa saja? Ayah ada tersendiri. Nama yang sana. Membuka tersendiri. Nah, profil pelajar Pancasila. Hiji cenah aya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi budaya positif yang dilakukan itu harus mengarah kepada religius, artinya termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah kreatif. Jadi berdasarkan satu ya. Yang ketiga adalah kebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Selanjutnya ada berpikir kritis. Kemudian mandiri. Ini juga tidak asing ya. Nanti ini yang berada di PMM ya. Ada itu. Sudah apa lagunya? Disiplin positif ya, kedua langsung ke disiplin positif, kita menuju ke budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dalam mengontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak harus begini, harus begitu. Yang bisa mengontrol anak itu hanya diri. Adapun yang mempengaruhi dalam mengontrol itu adalah pengaruh-pengaruh dari luar. Contohnya dengan ini atau dengan ancaman. Gitu. Ketika kita mempunyai hal yang berharga, tidak bisa kita berikan begitu saja kepada orang lain, kecuali jika diiming-iming soklah dia ke abi, kok abi diberi nah, seperti itu. Atau diberikan ancaman, kamu terbikin ke saya ke nah. Jadi mengontrolnya dipengaruhi dari pengaruhan. Tapi sebetulnya untuk disiplin positif yang mengontrol diri itu hanya diri sendiri, tidak bisa kita mengontrol orang lain. Nah, jadi disiplin positif perilaku yang mengacu pada nilai universal atas kesadaran diri dalam diri sendiri, atau disebutnya motivasi intrinsik, bukan untuk menyenangkan orang lain maupun terhindar dari teguran
Selanjutnya disiplin positif diri yang memiliki motivasi internal di mana seseorang mampu mengenali potensi diri untuk dunia berkualitas. Apa yang motivasi orang atau kita itu memiliki potensi apa? Hanya diri kita yang tahu. Potensi yang dimiliki kita itu seperti apa? Selanjutnya untuk melihat kemajuan siswa ini, kita bisa mengetahui potensinya. Dari potensi yang mana atau melindungi kita melalui pembelajaran. Mereka mempunyai potensi seperti apa yang harus dikembangkan oleh kita. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu satu, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di perilaku yang dilakukan baik anak-anak atau kita, tujuannya tiga, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Terlepas dari itu, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ketiga-tiganya. Kebenaran dia, si buku pemalas dan sama dengan anak kebenaran. Kemudian ada istrinya sebagai kebenaran anak kebenaran istrinya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ada kebagian jadwal pacaran bersama ada istrinya timbul atas motivasi dari diri sendiri. Sebetulnya. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Nanti bisa dikeluarkan di kelas itu ada yang disebut keyakinan kelas. Dari mana keyakinan kelas? Prosesnya dari kesepakatan. Jadi keyakinannya di sini ada yang poin-poinnya atau nilai-nilainya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, profil pelatihan tadi. Kemudian mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu termasuk dalam profil belajar Pancasila. Ditambah dengan kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, persahabatan, menghargai, sampai ke tidak merendahkan lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Ini merupakan nilai-nilai yang nanti bisa dibangun antara guru dengan murid. Jadi kalau misalkan untuk kesepakatan kelas supaya anak tidak membuli temannya, jadi nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Dasar manusia, ayat lambang-lambangan dan bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Kebutuhan orang bertahan hidup bisa makan, minum, bekerja, aktivitas yang dilakukan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang lain, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, harus tersirat dan tersurat di dalamnya rasa kasih sayang dan rasa diterima satu dengan yang lainnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya
yaitu kebebasan. Tidak tertekan, bebas memilih apa yang diinginkan. Dalam artian bebas di sini bukan bebas di dalam hal yang negatif, tapi bebas dalam hal positif. Contohnya sekolah, bebas kita menentukan sekolah baik di sekolah A atau di sekolah B, tidak tertekan atau tidak terikat. Ataupun anak bebas menentukan pembelajaran. Jadi ada pertanyaan, pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan hari ini? Karena misalnya, Bu atau Bu Pak, bagaimana kalau belajar kita di lapangan? Boleh. Ya. Jadi yang disebut kelas itu adalah kelompok belajar tingkatan kita, bukan bangunannya, ya. Bukan bangunan kelas belajar kelas 6 kelas, bukan, ya. Tapi yang disebut kelas itu kelompok belajar. Jadi belajar di luar pun disebutnya kelas. Kelas sekolah itu kelas 6. Belajarnya boleh di lapangan, boleh berkunjung ke tempat industri, dan itu bisa disepakati dengan murid bebas menentukan seperti apa pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan ini bagaimana mengontrol diri kita. Salah satunya dengan mencapai jabatan atau mencapai suatu posisi di mana bisa mengatur suatu lembaga, suatu organisasi ataupun suatu rumpun yang di dalamnya memuat beberapa orang. Contohnya kita di rumah, bukan berarti penguasa itu seorang penguasa. Seorang penguasa itu akan bertindak dengan arogansi dirinya tanpa melihat rasa kasih sayang. Tapi kalau penguasaan, jadi itu dia menguasai bidangnya. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kesenangan ini merupakan kunci dari terlaksananya bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kebebasan. Kudu senang. Ada kata-kata nikmati sekarang hidup, kata Bapak Kais itu, Bu sekarang mas sudah mesti menikmati hidup. Itu kesenangan. Kesenangan orang berbeda-beda, Bu ya. Si A senang apabila jalan-jalan ke pantai. Si B senang kalau pergi belajar ke Selatan, ke mall, ceria terus. Itu kesenangan berbeda-beda. Ada yang senang kalau berolahraga badminton, sebab sudah mulai kenyang. Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu. Motivasi, dari motivasi hilang. Motivasi itu dorongan. Motivasi kan beragam ya. Motivasi baik dengan ucapan, dengan tindakan, ataupun dengan materi, gitu ya. Tapi kebanyakan ide motivasi itu diberi ucapan plus materi, gitu ya. Ya, karena menurut Koster ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, setiap kelas diwajibkan atau diharuskan membuat tata tertib. Tata tertib ini dibuat oleh siapa, Bu? Pak? Dibuat oleh guru, betul? Dibuat oleh guru, oleh sekolah. Siapa yang melaksanakan? Guru apa murid? Murid, ya. Yang melaksanakan adalah murid. Ya, ada guru yang harus. Guru yang membuat, jadi peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan bersama-sama. Tapi membuatnya tidak sama-sama. Harusnya membuat tata tertib itu dari kesepakatan. Sepakati dulu ya, buat kesepakatan. Jadi kebanyakan karena peraturan dibuat oleh guru, dibuat oleh sekolah, maka perilaku yang ditunjukkan siswa tingkat terendahnya adalah karena takut dihukum. Ini barang saudara setrap, mau kasih setrap. Jadi motivasinya itu bukan atas dirinya, tetapi siang setrap, takut akan dihukum. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi yang diterima selain takut dihukum, murid akan melaksanakan suatu disiplin karena mendapat imbalan atau penghargaan dari lain. Itu kasih tahu mulai Pak Bagerna bukan manipulasi rumah jadi kalau Pak Bagerna, Pak Solena, Pak Solehana, golongan itu yang akan memotivasi orang lain atau memotivasi siswa. Ada yang disebut dihukum dengan penghargaan. Nanti kita akan kenal di posisi kontrolnya. Ada yang disebut dihukum oleh penghargaan. Harusnya bahagia dengan hukum. Untuk menjadi orang yang merdeka, yang ketiga dari motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mencari orang yang merdeka atau yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Merdeka ya, menghargai diri sendiri. Ada yang tugas saya, kewajiban saya sebagai pelajar, kudu disiplin, kudu bangga, kudu taat aturan. Itu muncul dari sifat itu muncul dari dirinya, bukan untuk menghargai hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Ya. Ketiga motivasi perilaku ini sering kita jumpai di kelas kita, kemudian bagaimana kita menyikapinya, nanti kita masuk ke posisi kontrol. Nah, sebelum itu ada keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini adalah keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi sebelumnya telah kita simak, ada beberapa kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dengan murid. Dan jadi di sini kita dalam menentukan tata tertib itu harus bersama-sama dengan murid. Dari mana? Dari keyakinan kelas, dari kesepakatan dulu. Silakan anak-anak untuk menuliskan apa saja yang menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan. Nanti anak-anak menuliskan di depan atau menuliskan di kertas memberikan kepada kita. Seperti itu.
baik secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan ini disusun berdasarkan kesepakatan kelas. Sudah tadi ada siswanya, ada muridnya, misalnya 20 orang ini akan menentukan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang sebelumnya kita harus sampaikan dulu. Nah, inilah kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang seharusnya kita miliki, ditulis, kemudian silakan kalian pilih kebajikan seperti apa yang satu orang satu, nanti dikumpulkan. Nah, kemudian, contohnya kita menggunakan helm itu bukan karena menaati peraturan lalu lintas, namun karena keselamatan. Sudah polisi di dalam sudah polisi, oke ya, aku main di lembur tuh ya, oke banyak. Dari lembur oke, ketika tikus rumah karena selokan mah diaduk, misalkan kepala kita itu terbentur karena tanah atau karena batu, tetap nyolongnya walaupun di kampung. Jadi menggunakan helm itu bukan mentaati peraturan lalu lintas, tetapi karena keselamatan. Itu yang harus kita aman anak-anak, sehingga di lembur semua pakai helm di lembur yang helm depan polisi itu motivasinya motivasi ke arah yang jelek, atau bisa juga memangkas motivasi. Nilai keselamatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Jadi nilai nanti keselamatan. Nilai ini yang disebut keyakinan. Melalui keyakinan kelas ini, murid akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan ini, daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian atau serangkaian peraturan tertulis, peraturan tata tertib. 5 menit sebelum belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk. Itu rangkaian-rangkaian yang biasa kita buat. Gitu. Seharusnya kita membuat kesepakatan bersama dengan siswa, kemudian dari kesepakatan itu akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, selalu bebas daripada peraturan, ya. Gitu. Lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak tong selenting. Mereka diwawa keyakinan kelasnya ayat 25, penamulina ayat 36, dia 36, keyakinan kelasnya banyak teuing, 20 atau 1 yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas serta dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya warga kelas di sini antara guru dengan murid, kemudian diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Contohnya di sini ada tidak melakukan bullying. Bullying ini sangat berbahaya, bahkan orang sampai ada yang bunuh diri karena sering dibully. Jadi keyakinan kelasnya apa? Menghormati, saling menghormati. Artinya di sana sudah tercantum tidak boleh ada bullying, tidak membolos ke sekolah. Artinya mempunyai komitmen bersama siswa. Komitmen yang baik yang termasuk komitmen misalkan tidak boleh izin lebih dari 3 hari, komitmen bersama-sama.
dilarang melakukan kekerasan, itu termasuknya kasih sayang. Orang bisa menyayangi, artinya tidak boleh di sana melakukan kekerasan. Dan saya ketika ayah menyayangi si itu tetap boleh proses si dirinya ayah amarah yang muncul. Ya. Ketika walaupun dengan adik kakak itu pasti terjadi seperti itu, tetapi setelahnya pasti muncul lagi rasa kasih sayang dan keterima tadi. Itu hanya serangkaian proses di mana mereka saling restitusi. Masuk karena posisi kontrol. Posisi kontrol ini merupakan bagian dari disiplin yang dapat menentukan murid. Posisi kontrol itu ada berapa, Bu? Pak, sudah pernah melihat PNM? Posisi kontrol ada berapa? Nah, maka posisi kontrol itu ada 5. Nah, baik, nanti kita lihat ya. Kemudian dari posisi kontrol itu nanti ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif melalui proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian secara ringkas, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering kita lakukan atau yang pernah terasa pada kita waktu dulu guru-guru kita mengajarkan pada kita. Ada kata-kata patuhi aturan saya. Awas kalau melanggar di TE atau di Ciwid atau di Serang ibu atau bapak. Kemudian atau ada kebiasaan kita dengan kata-kata gimana sih kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, wah kamu bisa-bisa nanti tidak diberi jajan atau kamu nanti bisa-bisa kamu dimarahi sama Tuhan atau orang tua kamu nanti bisa menegur bapak atau menegur ibu. Ada juga yang seperti ini, ya sudah sekolah sih lah pusing ngomong yang dimarahin siapa ke mereka ke bapak-bapak ya jadi ayo kamu sudah berbuat ini, kamu pasti tahu konsekuensinya, tahu pokoknya karena kamu melanggar aturan, kamu nanti ketika orang lain istirahat, kamu kan tidak boleh istirahat, nulis dulu. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang dengan kata sok ayeuna di kumaha, kamu teh geus ngalakukeun kesalahan. Ayeuna untuk menebus kesalahan kamu, ayeuna kamu kumaha? Aya pernah ngalaman 5 dari 1, 2, 3, 4 dari kata ini pernah ketika berjumpa dengan berbagai karakter murid, khususnya murid yang melakukan pelanggaran. Jadi posisi perkataan bapak ibu ayah di mana? Ini sering apakah dengan patuhi aturan itu
Bahwa kamu mah gitu wae. Kumaha lamun orang tua kamu cengkor apa? Bahwa ya sudahlah. Nah, bapak kayak apa pokoknya ini masuk itu lah, sok masuk. Terus ya ini adalah bentuk-bentuk kontrol ya untuk ketika anak melakukan suatu pelanggaran. Jadi kita akan tahu posisi kita itu di mana ya. Kita akan lihat dulu sejenak ya. Masih ada tenang. Masih ada Tasawuf ya, tenang ya. Kita akan lihat dulu. Di posisi mana kita ya. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali aku tidak. saya Pernah seperti ini. Pernah seperti itu. kenapa saya harus mengulas itu? Kenapa? Kamu kawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang tadi posisi kontrol apa? Yang tadi posisi kontrol apa? Sebagai apa? Yang nomor 1 tadi. Tadi itu adalah posisi kontrol sebagai pemukul. Di mana kata-katanya lebih cenderung emosi dan pengalaman. Cekiduk itu kita pemukul. Kemudian posisi yang kedua ibu contohnya masih dengan ibu yang sama. Kesiapan ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Bila Ya Tuhan, Naren. ucapannya sudah berbeda. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak diserahin kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Sri Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi hukuman kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah itu posisi ketika yang merasa bersalah dan kondisi. Sekarang selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Naren, Kenapa Ibu? wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu,
Habis ibu saya ngomong saya Bu. Kamu lagi nyalakan ibu kamu. Kamu tuh pakai apa yang kencang? Kok lambat sih? Iya Bu, saya ngomong kamu tadi. Jadi biar bisa kencang tetap nggak kencang ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu dan ibu. Bisa lah Bu. Ini kita posisi kita sebagai teman bagi selanjutnya posisi sebagai pemantau. Apabila kita posisikan diri sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.40 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Seperti itulah posisi selanjutnya sebagai pengajar. Naren! Jadi nanti Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren pernah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi ada 5 posisi kontrol dari kelima tadi. Kira-kira posisi yang mana yang biasa kita lakukan, yang sering ada di penghubung kah? Malah penghubungnya, malah ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, kabilannya sebenarnya karena kabilan. Bagaimana kalau misalkan ya kebanyakan anak-anak pas ya yang bilang di sini mah kebanyakan anak-anak
teh bertengkar dengan temannya atau saling meledek, kebanyakan seperti itu ya. Tapi walaupun contohnya kegiatan yang berbeda, tapi yang kita ambil adalah bagaimana cara kita menyikapi dari permasalahan anak tersebut. Walaupun kegiatannya berbeda, tapi kita bisa mengetahui posisi mana yang tepat untuk posisi kontrol yang mana yang tepat untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang kebanyakan di sekolah dasar itu rata-rata anak itu bertengkar dengan temannya dari hal-hal yang sepele, kemudian bully, saling menghina, saling meledek, gitu ya. Jarang sekali anak-anak datang terlambat, kecuali kalau gurunya. Kalau anak-anaknya jarang terlambat, karena mungkin posisinya dekat. Kecuali kita, gurunya. Ada pembuku, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, selanjutnya sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Posisi yang sering kita lakukan adalah berusaha menjadi posisi teman atau penghukum. Sebagai teman itu berinteraksi dengan murid melalui pendekatan. Tetapi ini ada risiko-risiko yang bisa muncul. Sifat dari ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang memperoleh menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hukuman fisik verbal itu biasanya dijewer, dicium, ya. Ciri khas dari penghukum ini bisa dilihat tadi di video, nada suaranya lebih tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk kamu, nah seperti itu ya. Konsekuensi logisnya ini berpengaruhnya kemungkinan murid marah dan berdendam. Ada sih, udah sekali waktu, mesti jadi punya dendam tersendiri karena kita telah melakukan hukuman. Apalagi sekarang tidak boleh ada hukuman di sini ini untuk menghindari sifat-sifat yang dicontoh oleh anak kita. Karena kita itu sebagai penuntut harus mampu menjadi panutan, harus mampu menjadi figur yang bisa mengarahkan mereka ke lebih baik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini tidak terfokus hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa juga diterapkan di rumah. Belajar kita terapkan di rumah. Nah, bagaimana bersikap kepada menyikapi masalah yang ada di rumah kepada anak yang khususnya. Kemudian pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah. Gara-gara saya si gue jadi shock, jadi luas atau jadi gimana itu
Seperti itulah, jadi ada merasa bersalah. Konsekuensi logisnya ada merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid ini akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Motivasinya akan tertutup. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, ini ya, kebanyakan guru posisikan diri kita sebagai teman mereka. Nah, ini ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, mau menyakiti, mendekati, memberikan perhatian, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman para guru bisa berdampak negatif ataupun bisa berdampak positif. Berdampak positifnya bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid, komunikasi yang baik. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya ini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, murid itu akan merasa kecewa. Sudah guru teknik dari pembelajaran kelingan ketika saya mendapat kesulitan acuh. Kemudian bisa saja murid tersebut ketika digantikan oleh guru yang lain berbeda sikapnya, dan dulu PA kasih bapak dia adalah sama merasa mencari teman sebagai si A, misalnya guru A. Sementara ketika diganti oleh guru B, wah, itu yang disebut dengan dihukum oleh penganiayaan. Ya, ketika kita berada pada posisi teman. Ciri khasnya ada suara pasti ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merata, kemudian senyum, jeraka, bersama anak-anak itu kedekatan kita sebagai guru dengan murid tidak terlalu jauh ya. Jadi ada kedekatan yang positif di sana. Nah, jadi bukan kedekatan guru antara murid terjalin suatu kedekatan negatif, bukan. Di sini kedekatan yang positif, memposisikan, mengontrol mereka, memposisikan sebagai teman. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, ketika tadi yang dikatakan, ketika diganti oleh guru B, awalnya si A itu anak penurut, pendiam, baru mulai muncul sifat aslinya. Ya. Sedikit lagi ya. Nah, pemantau yang ada di sini harus ini. Pemantau ini berarti mengawasi, ya. Pemantau ini mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi, termasuk siswanya. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, dipantau anak hiji-hiji, mulai bahasa, tingkah, perilaku semua dipantau. Ciri khasnya ada suara datar bahasa tubuhnya normal, realisnya. Konsekuensinya murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan. Apalagi ketika kita melakukan suatu kesalahan, pasti keyakinan keras yang suka diintinya seperti itu konsekuensinya. Murid tetap tidak nyaman dari pemantau ini. Tidak nyaman. Kenapa? Karena ketika melakukan aktivitas diawasi oleh guru. Tidak bisa murid tersebut dibiarkan. Silakan kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang terlambat. Tapi guru tetap harus memantau.
Jadi kaku, istilahnya ya kaku, jadi anak itu merasa terbebani, terbatas. Dan terakhir dari lima posisi kontrolnya adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, janganlah guru diponis. Jangan melakukan murid itu, mana makan apa sih atau boleh nanti dicari dulu apa yang membuat murid kita itu seperti itu, melakukan hal seperti itu. Kemudian diajak untuk menganalisis kebutuhan maupun kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi digali dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Jadi ciri khasnya di sini ada suaranya tulus, rasa teguh, tidak kaku, kemudian konsekuensi fokusnya memahami kebutuhan murid, kemudian murid pun memahami kebutuhan dirinya, dapat mengembalikan kepercayaan dirinya dan kembali kepada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih baik. Untuk mendukung posisi ini, maka ada restitusi. Tadi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Apa sebenarnya yang latar belakangi ketika mereka melakukan kesalahan? Direfleksi dulu. Itu langsung diponis. Dan ini mau ngapain kepegawaian terpaksa? Tidak seperti itu. Nah, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh atau untuk menumbuhkan karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi tidak ada masalah, kita bicara tentang tidak. Di sini ada peluang. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita mengajar. Murid perlu bertanggungjawabkan atau perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga tetap dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik. Jadi ponis yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Jadi mereka lah yang berusaha memperbaikinya. Jadi ada sistem di sini, sistemnya bukan menang kalah tapi menang-menang. Ya, ada menang-menang. Kita bisa melihat potensi murid dapat melihat dapat menumbuhkan karakternya sendiri seperti itu. Ciri-ciri restitusi pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena kamu setelah membuat kesalahan, besok kamu atau sekarang kamu lari keliling lapangan atau berdiri di lapangan. Seperti itu, bukan menebus kesalahan. Bagaimana belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan. Tidak ada anak menjadi pendendam kepada guru. Karena apa yang kita lakukan ketika mereka sekarang ini akan mereka ingat sampai mereka tua. Ketika suatu waktu bertemu, pasti mereka ingat orang bahwa pernah kecil itu sudah kata berkabur. Hal itu akan membekas sampai mereka tua. Entah itu jadi kenangan yang menyenangkan
atau kenangan pahit. Nah, gitu ya. Yang jelas itu tidak memperbaiki hubungan. Restitusi ini dibuat untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan pada solusinya seperti apa? Apa yang membuat kamu sendiri? Bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi tidak dipaksakan, karena kamu harus seperti ini. Nah, bukan, itu bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntut, karena kita sebagai guru harusnya menuntut, bukan mengajar. Bukan mengajar, tapi menuntut. Menuntut itu otomatis akan mengantarkan mereka sampai ke puncak. Ya. Kalau mengajar, aku mengajarkan ya udah. Kalau menuntut itu pasti ikut. Ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakternya seperti apa nih? Digali, fokusnya pada karakter. Siswa ini karakternya seperti apa? Digali, digali karakternya seperti apa? Kemudian bagaimana mereka berusaha memperbaiki dari kesalahan yang kami lakukan. Yang terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menyelesaikan tindakan. Dari kebutuhan dasar yang tadi kebutuhan dasar ada berapa? Lupa lagi. Ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, kasih sayang dan diterima. 3, penguasaan. 4, yang kelima kesenangan. Yang satu lagi namanya 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang. 3, kebebasan. 4, penguasaan. 5, kesenangan. Restitusi ini mengacu untuk kebutuhan dasar yang tadi, ya, yang 5 itu. Jadi di sini seringnya munculnya 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan ada 5 poin dalam profil pelajar Pancasila. Identitas, menstabilkan identitas bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini, ketika mereka melakukan pelanggaran, jadi ada kata-kata terbaik di sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Bapak pernah melakukan kesalahan. Orang-orang banyak, orang kampung sini juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini disebut menstabilkan. Stabilkan manusia. Oh, ternyata bukan saya saja yang melakukan kesalahan teh. Batur ke Eropa, batur ke banyak. Itu disebut untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Di sini validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Di sini kamu tentu punya alasan ketika melakukan kesalahan ini. Ditanya, digali alasannya kunaon para pasea atau pauna berkelahi. Kenapa dia berkelahi? Ditanya, digali alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Nah, selanjutnya digaungkan untuk menanyakan keyakinan.
keyakinan kelas yang mana yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang akan nanti mereka berpikir untuk mencari solusi. Jadi bersama-sama kolaborasi antara siswa dengan guru dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi dalam praktek segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat. Apakah sebagai teman, sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Tentunya yang paling ideal untuk mendukung dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi ini membantu murid untuk dapat menyuarakan hak dan keinginannya, bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang berlaku. Ini terakhir hal-hal pendukung dari restitusi dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ada 3 hal yang dapat mendukung terciptanya budaya positif. Kira-kira 3 hal itu apa, Bu? Pak, ditebak untuk mendukung ketika kita tujuannya menciptakan budaya positif di lingkungan di sekolah. Hal pendukungnya apa saja? 3 lebih banyak hal positif. Nama Bu? Pak? Pas. Pertama, cara ayat komunikasi. Komunikasi saha? Komunikasi yang baik dengan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Ada kepala sekolah, ada rekan guru. Kemudian dengan siapa? Dengan guru, dengan komite dan orang tua murid. Terjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, hal pendukungnya adalah kolaborasi. Kolaborasi yang baik dengan murid dapat menentukan kesepakatan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Enak merdeka deh, guru-guru mereka kan menyenangkan lagi. Budak-budak yang kita budak silang lagu wae. Proses pembelajaran yang bernyanyi. Tidak semua siswa senang nyanyi. Kayak oke, aku senang olahraga. Berarti menyenangkan. Menyenangkan bagi siswa. Kolaborasi yang baik antara warga sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Kolaborasi Bapak Ibu dengan kepala sekolah menentukan suatu kebijakan, menentukan administrasi seperti itu. Kemudian ada kolaborasi yang baik dengan orang tua murid. Ini sangat diperlukan sebagai sumber belajar dan pendampingan di rumah. Terjadi komunikasi baik di grup yang telah dibuat ataupun di real nyata di lingkungan sebagai bentuk pendampingan di rumah. Ditanyakan, seharusnya memang guru itu mempunyai supervisi ke rumah, ya, disebutkan home visit, ya, home visit, harusnya ada home visit itu untuk menggali permasalahan tentang pembelajaran, tentang belajar siswa di rumah. Hal yang ketiga untuk pendukung adalah sarana prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Sebetulnya senang kumaha bahasa pakai ibu belajar tapi kalau sarana prasarana ada, gunakan sepenuhnya.